Sahabat Ayu dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ayu Show melalui YouTube channel Ayu Dia Pasha. Dan kali ini saya menghadirkan seorang bintang tamu yang dulu pernah disebut sebagai bocah ajaib. Dia telah berhasil mendapatkan achievement runner-up Indonesia's Got Talent pada tahun 2010 dan juga sebagai finalis dari Asia's Got Talent tahun 2015 di Singapura. Segera saja saya akan mengajak berbincang Yongki Vincent Nathanael. Nama saya Yongki Vincent. Saya adalah seorang musisi, saya adalah seorang session player, seorang arranger dan komposer. Setiap hari saya bekerja dan bergelut dengan musik. Saya membuat musik, saya mengiringi artis dengan musik, dan saya juga membuat beberapa aransemen musik. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show. Halo Yong. Halo Tante, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu akhirnya hari Terima ini. kasih. Kita bisa punya waktu yang sama Iya. dan berjumpa di Geometer School of Music, studio yang selalu digunakan untuk bincang-bincang Ayu Show. Siap. Yong, ini sudah Tante. siap ya dengan keyboardnya? Iya Tante. Nah, sebelum Yongki nanti menampilkan kepiawaiannya, boleh Yong cerita dulu kenapa sampai disebut sebagai bocah ajaib. Sebelumnya terima kasih sekali Tante Ayu Show telah mengundang saya. Terima kasih sekali juga buat semuanya yang bisa menekan saya di sini, termasuk Geometer School of Music. Terima kasih buat semuanya. Pernyataan bocah ajaib itu buat saya itu dari orang lain. Ya, saya sendiri pun tidak pernah merasa saya bocah ajaib. Tapi kalau orang lain menganggapnya itu, ya saya hanya bisa bersyukur karena itu anugerah yang diberikan Tuhan. Kalau dikatakan itu bocah ajaib, ya mungkin karena saya mungkin memiliki kemampuan yang menurut orang lain kemampuan khusus. Itu mungkin sih seperti itu aja ya Tante ya. Cuma saya pun tidak pernah merasa bocah ajaib karena saya harus tetap terus belajar. Saya berkenalan dengan musik ketika usia saya umur 2 tahun dan ketika orang tua saya membawa saya ke dalam lingkungan gereja. Saya mengenal musik dari gereja yang orang-orangnya juga senang bernyanyi, senang beraktivitas dengan musik. Lalu baru kemudian orang tua saya membawa saya ke tempat kursus karena mereka melihat saya sangat hobi dan saya sangat suka dengan yang namanya musik. Ayu Show. Kalau saya ingin tahu, kan disebut sebagai bocah ajaib. Jadi artinya Yongki belajar musik itu dari usia berapa? 3 tahun? Ya 3 tahun, 2 sampai 3 tahun. Ya pertama dari lingkungan gereja. Tapi memang di usia 4 tahun ketika saya belajar musik, guru saya, jadi kalau belajar sekolah musik itu ada 2 kategori besar. Kategori melatih indera pendengaran dan kategori untuk melatih penglihatan. Itu bisa kita katakan dengan latihan baca not balok dan latih pendengaran tuh ear training. Jadi orang main apa kita harus segera tirukan. Jadi waktu itu di institusi sekolah musik yang cukup besar di sini dan sangat bisa saya katakan mereka adalah institusi yang sangat pintar untuk anak-anak belajar musik secara dini. Jadi di usia itu, jadi seperti yang saya bilang tadi, melatih pendengaran dan melatih
mata dengan membaca partitur. Gitu. Jadi saya waktu pendengaran, anehnya saya gampang menangkapnya. Tapi ketika saya membaca partitur, saya agak susah karena partitur itu, kalau pemirsa sekalian yang tahu musik, itu kalau bicara partitur ada 5 garis, Ya. yang which is notasinya itu ada di kolom di antara garis itu atau pas di garisnya. Nah, mata saya tidak memiliki kemampuan untuk menangkap itu. Saya taunya hanya burem-burem saja. Kemudian dicek di dokter mata saya memiliki kelainan, yaitu saya punya juling. Jadi otot mata saya kurang bisa fokus. Lalu saya harus menggunakan kacamata prisma, dan karena saya nggak bisa baca partitur, banyak guru yang angkat tangan, hands up, mengajar saya, karena guru itu harus bisa berhasil membawa muridnya secara indera penglihatan musik, baca partitur harus bisa, secara kuping juga harus bisa, secara indera pendengaran. Tapi saya hanya menonjol di indera pendengaran saja, karena mungkin saya juga dulu anak kecil yang, karena saya sudah biasa main band di gereja sejak usia 3 tahun, jadi saya membaca partitur saya lebih baik untuk mendengar saja gitu. Cuman kan balik lagi, guru itu targetnya harus berhasil melatih 2 indera, pendengaran dan penglihatan secara bersamaan gitu. Jadi saya nggak bisa. Lalu kemudian orang tua saya, karena banyak guru yang hands up, saya dikeluarkan dari sekolah musik, Tante. Terus dari sekolah musik, umur 10 tahun, orang tua saya membawa saya untuk operasi mata. Jadi dalam kurun 6-10 tahun itu, saya hanya belajar musik dari kuping saja. Jadi orang style lagu saya dengerin. Zaman dulu ya saya dengernya ya musik-musik seperti, kalau international saya dengerin musiknya Bob James, saya dengerin musiknya Fourplay, saya dengerin musiknya David Foster, saya dengerin musiknya kayak model-model seperti lagu gitu. Nah, saya dengerin lagu-lagu zaman seperti itu. Nah, karena saya sudah terbiasa dengan lagu seperti itu, setelah saya operasi mata dan dokter bilang mata saya sudah normal dan saya tidak perlu menggunakan kacamata lagi seperti sekarang, maka orang tua saya membawa saya kepada satu institusi. Pas kebetulan institusi itu membuka iklan di koran. Dibuka kursus musik bagi anak berbakat di bawah 15 tahun. Wah, oke, berarti usia anak saya mungkin kata orang tua saya masih umur 10-11 tahun, jadi masih bisa. Saya dibawa. Nah, dengan bermodalkan lagu-lagu seperti tadi, seperti lagu-lagunya David Foster, Whitney Houston, terus Bob James, ya saya mainkan dengan itu. Ketika saya main lagu itu, penguji yang menguji atau mengaudisi saya bilang bahwa ini anak punya bakat, tapi ini anak tidak memiliki keterampilan membaca notasi musik yang bagus. Jadi saya 1 tahun private dengan guru itu private. Kalau yang lain kan itu kan kelas. Seperti kalau saya katakan kuliah junior lah begitu, Tante. Jadi memang kelas ini diperuntukkan untuk anak-anak spesial dalam bidang musik. Jadi memang harus melewati audisi dan memang rata-rata memiliki kemampuan yaitu perfect pitch gitu. Jadi ya sudah, saya dilatih untuk melatih indera penglihatan. Jadi gini, saya membaca partitur diseimbangkan dengan pendengaran saya yang kata orang-orang cukup tajam. Ya. Gitu. Jadi setelah itu baru saya belajar musik. Nah, di titik balik itu di musik itu saya juga mengambil keputusan untuk jadi musik profesional sampai sekarang. Gitu, Oke. Perjalanannya panjang ya, Yong? Iya, Tante. 3 tahun tadi ada kendala di penglihatan. Kemudian sempat mengalami dikeluarkan dari sekolah musik di mana? Iya. Ya. Waktu itu perasaannya gimana, Yong? Ingat nggak ketika dibilang oh ternyata memiliki masalah pada mata, juling. Kemudian pada umur 10 tahun terpaksa dikeluarkan dari sekolah karena tidak mempunyai kemampuan untuk membaca partitur. Itu gimana saat itu, Yong, perasaannya, dan
apa yang membuat Yongki kemudian masih terus termotivasi untuk belajar? Karena saya perasaan saya waktu saya di sekolah musik adalah buat saya fine. Mungkin beda ya dengan anak-anak lain. Karena kenapa? Karena biarpun saya nggak di sekolah musik, tapi saya tetap bisa ngeband waktu itu kan di gereja. Tapi tetap setelah itu, saya juga merasa bagaimana mengejar ketinggalan teman-teman yang bisa dari umur 4 tahun udah curi start duluan ibaratnya. Sementara saya telah masuk, mohon maaf, tadi bukan umur 10 tahun saya dikeluarkan dari sekolah musik. Jadi umur 4 tahun ketika saya nggak bisa baca partitur, ya sekitar umur 5-6 tahun saya keluar dari sekolah musik. Nangis? Ya, gimana ya? Adalah perasaan kayak gitu loh Tante. Cuman ya sekarang saya baru tahu gitu bahwa runtutan ceritanya memang harus begitu. Mungkin di usia 6 tahun ketika saya keluar dari sekolah musik sampai umur 10 tahun itu adalah saat dimana saya melatih feeling saya lebih tajam gitu. Di konservatori itulah saya memiliki tekad yang sangat bulat untuk menjadi musisi profesional. Dimulai dari situ. Saya belajar di bawah bimbingan Bapak Ferdinand Marsha dan Ibu Vera Sung di situ. Setelah saya menggeluti dunia konservatori tersebut, pada usia remaja saya mulai nakal, quote unquote. Saya mulai keluar dan mulai main-main band gitu. Nah, saya mulai belajar betul-betul main band memang pertama kali seperti yang saya bilang di gereja pada saat umur 2-3 tahun. Tapi itu dipertajam kembali setelah saya keluar dari Conservatory of Music itu, dan saya bermain band bersama orang-orang tua atau musisi-musisi top pada zaman orang tua saya yang tahun 80-an, seperti mungkin kalau Anda tahu Sandy Luntungan, Jeffrey Tahalele, Ule Patislano, Yance Manusama, dan sebagainya. Ayu Show. Lantas apa yang terjadi setelah operasi? Kan papa mama mengoperasikan mata Yongki, lalu sembuh. Nah, sejak itu ngebut kan belajar untuk bisa baca partitur dan sebagainya. Nah, itu artinya sangat membantu Yongki betul-betul menjadi musisi yang profesional. Iya. Oke. Nah, dari situ Yong mulai merambah ke dunia profesional. Kalau kita bicara soal dunia profesional, apa sih yang Yongki maksud dengan musisi yang profesional menurut Yongki? Musisi yang profesional adalah sesimpel musisi yang berdedikasi, musisi yang mendedikasikan waktunya, mendedikasikan tenaganya, mendedikasikan pikirannya untuk musik, dan mereka mendapat makan dari musik. Gitu. Oke. Sudah berapa lama terjun sebagai musisi yang profesional? Saya memulai karir saya sebagai musisi profesional pada usia, dalam artian saya menerima uang dari musik profesional itu umur 14 tahun. 14 tahun? Waktu itu berarti masih duduk di sekolah menengah pertama? Ya, betul. Ingat nggak nilainya? Nilai fee-nya berapa pertama nilai kali? fee-nya. Jadi gini, yang saya katakan musik profesional adalah ketika, kalau saya pribadi saya menandakan, oh ini akhir balik saya sebagai musik profesional, adalah ketika saya datang ke kantor dan menandatangani invoice. Kalau untuk terima uang dari musik, iya saya umur 6 tahun, 7 tahun. Sudah terima? Sudah terima. 6-7 tahun? Iya, jadi waktu itu mengiringi adik-adik tingkatnya mama papa waktu menikah. Saya waktu entrance masuk dengan lagu Wow. dapat amplop merah isi 100.000, itu mungkin buat jajan The Crepes. Zaman dulu masih happening tuh The Crepes, terus jajan beli kaset. Dulu saya zaman dulu toko-toko kaset seperti Sangaji, seperti di Stara itu masih ada. Itu saya buat untuk beli seperti itu. Dan saya dari dulu suka menggunakan rompi karena kebetulan oma saya menjahit. Jadi saya terkadang uang itu saya buat beli bahan baju
Gitu. Nah, Buat tapi beliin papa mama makanan juga. ya Yogi kan suka gitu. bawain makanan. Iya, tapi ketika saya mengatakan saya profesional di musik adalah ketika saya umur 13-14 tahun, ketika saya datang ke sebuah kantor dan saya dengan seragam baju putih bertuliskan OSIS, celana pendek biru, datang, Mas Yongki tanda tangan invoice. Nah, itu buat saya profesional, dan waktu itu nominalnya saya ingat sekali 1 juta rupiah. Besar loh untuk masa itu. Iya, Tante. Tapi betul, memang amazing. 6-7 tahun sudah mengiringi di acara-acara wedding party dan beberapa acara di gereja juga. Iya, Tante. Nah, ini menurun dari siapa, Yong? Dan siapa yang pertama kali menemukan bakat Yongki di usia 3 tahun itu? Jadi yang menemukan bakat saya pertama kali adalah om saya. Om saya itu musisi gereja saja gitu. Tapi Tante, ada fun fact-nya. Di usia 3 tahun sampai umur 7 tahun, maaf, saya takut dengan suara keras. Kenapa? Takut aja. Seperti suara keras itu mau menghantam saya. Jadi maaf, kawan-kawan muslim, mungkin kalau misalnya ini terlalu fanatik atau terlalu keras jangan ditayangin ya. Tolong. Jadi saya dengar suara azan aja belakang rumah saya takut. Itu sudah dianggap keras. Dengar suara azan, dengar suara live band, dan saya dulu takut kalau lihat orang-orang yang musisi-musisi yang gondrong, penampilannya serem, badannya gede. Oh, saya takut. Rocker gitu ya? Rocker saya takut dulu, Tante. Gitu, karena saya suka nonton sinetron Indonesia yang dimana kalau rocker tuh bukan rocker, kalau orang-orang yang gondrong baju hitam itu antagonis kan pasti kan, Iya. Nah, identiknya dengan itu. Identik dengan itu, betul. Jadi kayaknya nancep banget di Nancep, kepala. iya. Itu. Oke. Tapi lucu ya, suka musik tapi tidak bisa mendengar suara keras sampai sekarang. Kalau sekarang lebih kepilihan sih, Tante, tapi udah nggak takut sama suara keras gitu. Oke. Balik lagi soal profesionalisme di dunia musik. Jadi yang menemukan pertama kali justru omnya Yongki. Dan pertama kali yang dikenalkan alat musiknya apa saat itu? Keyboard. Keyboard. Keyboard, baru piano. Di usia 5 tahun, 6 tahun ayah saya membelikan saya piano. Yang mengantarkan Yongki pertama kali ke sekolah musik, apakah papa mama? Yang antar saya ke sekolah musik mama. Iya. Nah, menurut Yongki, dukungan dari orang tua itu seberapa besar menjadi bagian daripada kesuksesan Yongki? Dukungan orang tua itu buat saya 100%. Karena buat saya orang tua itu adalah, kalau kita menganggap orang tua itu quote-unquote seperti orang lain gitu, bukan diri kita ya. Dia adalah manusia lain. Orang tua itu adalah manusia lain pertama yang menerima kita apa adanya. Tapi orang tua itu menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita untuk apa adanya. Orang tua menerima kita apa adanya, tapi tidak pernah membiarkan kita untuk menjadi apa adanya. Jadi untuk ukuran orang tua saya yang tidak mengerti musik, yang tidak bisa main musik sama sekali, dukungannya sangat besar. Pemirsa boleh bayangkan, rumah saya ada di daerah Tangerang. Lalu pada saat umur 10-11 tahun itu, saya diharuskan untuk kursus musik di daerah Gatot Subroto, di samping dari Hotel Crown Plaza. Waktu itu saya pulang sekolah, karena orang tua saya, biarpun saya katanya memiliki bakat yang cukup besar, orang tua saya tidak pernah membiarkan saya untuk sekolah di sekolah umum. Orang tua saya tidak membiarkan saya untuk sekolah di sekolah khusus. Di akhir dari masa pendidikan saya waktu SMA, baru saya diberi sekolah khusus. Tapi di masa SD SMP, saya hidup dengan normal. Orang tua saya men-treat saya sebagai anak normal. Karena orang tua saya percaya bahwa musik itu adalah sarana, seperti yang saya bilang tadi sama waktu saya diwawancara oleh Mas Eko ya. Musik adalah sarana, media. Jadi kita sebagai anak itu kita sebagai orang itu kita membagi hidup. Jadi orang tua saya itu tidak pernah
men-treat saya seperti anak spesial. Jadi seperti anak normal. Jadi saya harus wajib sekolah. Balik lagi ke tadi. Ketika saya diwajibkan sekolah, berarti saya pulang seperti anak-anak normal yang sekolah. Iya. Usia 2 tahun, usia 2 tahun, maaf. Jam 2 atau jam 3. Kelas, karena di sana kelas kan, di konservatori itu kelas. Jadi anak-anak yang spesial itu banyak. Cuman tidak terekspos aja gitu. Anak-anak spesial yang tiap hari kita kerjaannya kalau bikin games adalah kita bikin lagu bersama di kelas itu. Jadi di papan tulis gurunya ngasih satu bar note. Tulis. Waktu itu dalam keadaan saya sudah melewati masa 1 tahun itu ya, belajar intensif yang dengan gurunya itu. Ya tetap aja saya nggak bisa ngajar seperti mereka yang dari umur 4 tahun baca partitur. Cuma setidaknya saya udah mulai bisa baca partitur. Jadi saya mulai digabungkan dengan anak-anak itu. Gurunya tulis 1 bar, sisanya harus muridnya yang nyambung, sisanya muridnya yang lain yang nyambung, sisanya muridnya yang nyambung. Jadi seperti kayak kita bikin lingkaran gitu. Satu sambung, ketika lagu jadi kita main bersama. Jadi kalau kelas mulai jam 5 berarti nggak boleh telat. Jadi jam 3 sore sampai jam 5 para pemirsa bisa membayangkan dari jam 3 sampai jam 5 jarak Tangerang sampai Gatot Subroto jam 5, selesai kelas jam 8. Itu macetnya seperti apa? Dan orang tua saya tiap Rabu ya harus belikan saya makan karena saya pulang sekolah kan. Iya, jadi saya bilang dukungan orang tua sangat besar. Dan itu saya rasakan sekarang. Dan buat saya patut berterima kasih kepada orang tua saya karena tanpa dukungan mereka saya bukan siapa-siapa. Gitu Tante Ayu. Oke. Jongki sudah menciptakan 40 lagu. Iya. Ya. Dan salah satunya yang akan dimainkan di Ayu Show ini adalah Joyful Life. Boleh cerita apa yang membuat Yongki menciptakan lagu ini? Pada saat Januari akhir ke Februari tengah saya mengalami COVID. 2021 saya mengalami COVID. Dan di situ adalah momen di mana saya merenung. Karena saya quote unquote saya diasingkan. Waktu itu 2021 orang tua saya minta saya ketika saya kena COVID, minta saya untuk mengasingkan diri. Which is saya dipinjamkan rumah oleh bos daripada orang tua saya. Dan saya hanya sendirian gitu. Waktu itu COVID masih sangat tabu. Orang tua saya hanya mengantarkan baju-baju saya. Karena waktu itu saya ketahuan sakit COVID ketika saya harus event. Waktu itu kalau event di zaman itu masih ada antigen ya Tante. Antigen. Dan saya sudah sampai di depan pintu studio. Dan ketika itu saya kena COVID. Saya stres banget. Dan saya dipinjamkan rumah. Karena orang tua saya nggak mau tinggal dengan saya karena takut mereka terpapar kan. Saya juga harus mementingkan mereka. Gitu. Ada adik-adik saya ya. Ya sudah pulang dari studio itu saya langsung dilarikan ke rumah itu. Which is di rumah itu komplek baru. Jauh dari keramaian. Tapi ketika saya bangun pagi. Saya bertekad selama saya di sini, selama saya di tempat pengasingan ini, ya kan, sampai saya dinyatakan negatif oleh surat antigen atau PCR, saya setiap hari harus menciptakan 1 buah lagu. Wow. Dan sudah tercipta lagu itu dan saya bukukan dan jumlah lagu itu 25 lagu. 25 lagu. Salah satu judulnya adalah Joyful Life. Itu saya ciptakan. Jadi waktu itu karena saya pikirannya kacau kemelut, jadi saya udah punya agenda. Waktu dokter kasih saya obat antivirus yang harus diminum jam 7 pagi. Kegiatan saya adalah setelah minum obat, saya harus olahraga. Setelah olahraga, cuci baju, sambil jam 9 duduk di teras rumah itu, pegang laptop. Dan saya bikin lagu judulnya 1 Februari, 2 Februari, 3 Februari. Dan saya menemukan lagu judulnya tanggal 1 itu Joyful Life. Dan nanti akan saya mainkan. Karena buat saya,
Sukacita itu bukan tergantung sama keadaan. Saya pun masih belajar sekarang untuk menghidupi itu. Sukacita itu tergantung dari bagaimana hati kita menyikapinya. Gitu kalau saya.
hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show.